dia tersentuh dengan cerita Lala bahwa Lala dijebak dan dia pengen nolong gitu. Enggak, aku nggak pernah takut sama kamu. Ternyata kemarin sempat mau bunuh diri. Nanggung dosa Lala yang sebesar ini. Orang tua Lala nggak tahu kalau Lala di Jakarta seperti apa. Insya Allah, coba untuk melakukan sholat taubat. Hai Kanza Lovers, mau hadiah jutaan rupiah serta mendapatkan grand prize umrah gratis? Maka saksikan terus acara ini hingga akhir ya, karena di akhir acara saya akan acak angka manja untuk Anda. Terima kasih. Kamu sekarang punya pasangan? Iya. Punya pasangan? Kalau boleh tahu usianya pasangan kamu? 22. Jadi ada seorang laki-laki yang nyelamatin kamu untuk pergi keluar dari situ. Iya. Kamu keluar. Nah, orang itu tahu keadaan kamu? Sekarang udah tahu. Bahwa kamu HIV dan kondiloma. Iya. Dan dia tersentuh dengan cerita Lala bahwa Lala dijebak dan dia pengen nolong gitu. Iya. Dia ada itikat untuk mau nikahin Lala? Ada. Udah rencana? Orang tua udah kenal dia? Udah. Oke. Ini mungkin ada yang mau ditambahin? Iya. Mungkin saya sedikit memberikan pandangan ya. Saya yakin setiap manusia itu punya garis perjalanan yang berbeda. Termasuk juga dengan Mbak Lala. Cuma kita sebagai muslim ya Mbak Lala ya, muslimah gitu ya. Ketika kita mengawali niat, mengawali sesuatu, sudah sepantasnya bahwa kita niatkan dengan baik dan mengawalinya dengan baik gitu. Saya hanya khawatir Mbak Eka begitu ya. Karena kan pertemuannya juga di sebuah tempat yang tidak baik begitu ya. Ada niat misalkan dari pihak laki-lakinya tadi. Ini perlu kesadaran dari dua pihak kalau seandainya memang berlanjut pada pernikahan. Saya sih alhamdulillah senang ya kalau seandainya berlanjut kepada pernikahan. Tapi kemudian ada niatan yang lebih baik juga bahwa pernikahan ini betul-betul harus diniatkan karena ibadah kepada Allah gitu. Karena saya yakin pernikahan yang memang awalnya saja diniatkan baik untuk dalam rangka beribadah kepada Allah, itu ujiannya pasti berat ya Mbak Eka. Ujiannya sangat berat. Apalagi kemudian ketika ada awalnya itu, iya latar belakang. Ini kan Mbak Lala ini masih muda, ya. Saya yakin gitu ilmu mungkin terkait dengan bagaimana berumah tangga, begitu ya, memahami bagaimana suami dan sebagainya. Pasti mungkin masih perlu banyak belajar. Ya artinya apa kalau sekarang saya berharap mungkin Mbak Lala yang pertama muslimah kan ya, insya Allah coba untuk melakukan sholat taubat. Lala udah mulai sholat? Iya udah. Sudah, alhamdulillah. Lalu juga itu sama pasangan Lala ini Lala dikasih mukena buat Lala tiap hari sholat, lalu diajarin kayak gitu. Iya. Terus ada kekhawatiran dia tertular HIV, apa pernah membicarain itu nggak? Cuma Lala yang tanya, kamu nggak takut sama Lala? Lala kan ada HIV kayak gini. Enggak, aku nggak pernah takut sama kamu. Kalau takut, aku nggak bakal mau sama kamu katanya. Terus ya udah, kalau kamu mau sama aku, mau sama Lala, kita ke dokter sekarang. Lala pengen tahu keadaan kamu kayak gimana, kayak gitu Lala. Dia cek juga? Iya. Terus hasilnya? Negatif. Sekarang kalau boleh tahu pasangannya profesinya apa ya? Kerja di itu toko. Toko, Iya. Oke, wira swasta lah intinya ya. Oke. Kenapa sih Om harus sampai jajan segala gitu loh para laki-laki ini gitu? Kan udah tahu resikonya itu apa, HIV, terus resiko penyakit-penyakit virus lainnya, tapi masih suka seperti itu. Itu untuk laki-laki seperti itu, apa nasihatnya nih Om? Yang pertama masalah keimanan ya Mbak Eka. Dan kita jelas sebagai muslim dan juga menurut saya di agama apapun sudah meyakini bahwa yang namanya jajan di luar, melakukan hubungan seks dengan bukan istri, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah yang membuat dia terjerumus yang pertama masalah agama. Mungkin ringan kurang agamanya. Yang kedua, terlalu terbawa oleh nafsu ya. Ya tadi masalah ini tuh mempengaruhi.
masalah ini mempengaruhi, mudah sekali untuk kita ngeklik, bahkan kita nggak ngeklik aja keluar foto-foto pornografi, iklan. Dan satu lagi, beda dengan kita perempuan, laki-laki itu memang nafsu seksualnya kan memang lebih dibandingkan dengan perempuan, sangat mudah sekali untuk dirangsang, ya. Makanya banyak kemudian kalau misalkan kita lihat pornografi itu, yang disasar sebenarnya bukan perempuan, yang disasar justru anak laki-laki, orang laki-laki, karena laki-laki sangat mudah untuk dibangkitkan nafsu seksualnya. Cuma masalahnya ketika laki-laki itu sudah ternafsukan seperti itu, maka jadi korban siapa? Perempuan gitu. Jadi begini Mbak Eka, hormon seksualitas pada laki-laki itu namanya testosteron. Ketika anak itu masih dalam kondisi belum balik, maka testosteronnya mungkin hanya sedikit. Ya kalau misalnya kita mau bandingkan hanya segelas saja. Tapi ketika dia sudah balik, itu bisa sampai 5 liter, 15 liter. Dan itu secara normally. Banyak loh. Banyak gitu. 15 liter. Beda dengan kita, perempuan punya hormon testosteron juga, tetapi tidak sebanyak itu. Nah, kebayangkan ketika setiap itu kan berproduksi terus tuh, ya, apalagi kemudian dipantik gitu. Apabila ada dia lagi lihat handphone, lihat laptop, keluar begitu. Ketika hormon testosteronnya lagi banjir-banjirnya. Nah, terus gimana dong, kan lagi banjir. Makanya Rasulullah mengajarkan laki-laki kalau misalkan memang belum bisa menahan, pertama puasa untuk menurunkan kadar testosteronnya. Kalau tidak bisa, olahraga. Jadi olahraga itu cara untuk meriliskan hormon testosteron, begitu ya. Nah itu akhirnya kemudian, ketika kemudian, nah seperti ini tahu, nah mulai membanjir nih, yang sebenarnya nggak boleh nih gitu. Kalau misalkan bisa dikasih tahu, kita bisa laporin gitu ya. Kita bisa laporin karena ini sudah terjadi perdagangan manusia, ya, terjadi di bawah tekanan kayak begitu kan, penipuan itu sudah bisa kita laporkan. Ya, sebenarnya harusnya begitu ya. KPAI, kita punya KPAI ya, untuk perlindungan anak, karena ketika itu di umur 18 tahun masih kategori anak-anak, kita bisa laporkan ke KPAI itu, dan yang membawa itu bisa dihukum, Mbak Lela. Kalau boleh tahu Mbak Lala, di tempat sana ada berapa pekerja yang seperti Lala ini? Setakjub itu loh hasilnya, keset, rapet, nyaman banget, wangi. Sekarang perih banget deh kalau diajak kemanapun. Aku udah gak insecure lagi. Cobain deh sendiri buah majakannya. Top banget. Lala nggak tahu. Oh, Teman-teman Lala di teman-temannya sana nggak ada? Ada berapa orang? Oh di mes ada 20 lebih. 20 lebih. pernah saling bercerita Mbak? Yang kena terjangkit HIV? Oh enggak. Enggak, cuma Lala aja. Soalnya di situ emang dirahasiakan. Oh, jadi kalau ada kena penyakit dirahasiakan karena mempengaruhi juga. Oh, jadi Lala sendiri nggak ngasih tahu teman-teman kalau Lala kena HIV? Enggak. Oke. Jadi susah juga ya, jadi nggak tahu siapa yang kena HIV, siapa yang enggak gitu. Iya. Itu 20 orang itu sering bercerita nggak? Kalian saling bercerita bahwa perasaannya kayak gimana, mereka tertekan apa malah menikmati? Ada yang menikmati di sana? Ada. Jadi memang menikmati profesi itu ada? Dan dia tidak merasa terbebani dengan pekerjaan itu? Enggak. Yang merasa terbebani seperti Lala ada juga? Ada. Itu pun bisa dihitung 1, 2 kayak gitu. Jadi mereka rata-rata terjebak Dan kemudian tapi menikmati. malah ujung-ujungnya malah menikmati gitu. Iya. Karena ya uang itu yang besar. Alhamdulillah Mbak Lala bersyukur ya. Mbak Lala pertama tidak menikmati karena hati nurani Mbak Lala secara fitrahnya memang menolak itu. Yang kita sedihkan adalah mereka-mereka yang justru menikmati Mbak Eka. Artinya Kesandung malah menikmati gitu ya. astagfirullah, ya mudah-mudahan. Sekarang apa dalam kemudahan. yang Lala rasain setelah Lala udah keluar? Katanya dengar-dengar kemarin sempat mau bunuh diri ya. Iya itu kan ya mungkin Lala kan dibilang Lala ada penyakit kayak gini, apa Lala ada yang menerima Lala emang yang benar-benar kayak gitu apa adanya Lala apa terus Lala juga kalau Lala terus-terusan kayak gini apa Lala nggak bakal Lala juga takut dosa apa Lala nanti gimana orang tua Lala kalau nanti di akhirat nanti nanggung dosa Lala yang sebesar ini kayak gitu. Kalau Lala terus-terusan kayak gini terus mungkin
Terus juga pasangan Lala kan juga sempat kasar sama Lala. Apa dia nerima Lala apa adanya? Apa emang ada maunya? Lala juga situ bingung. Orang tua Lala nggak tahu kalau Lala di Jakarta seperti apa, kayak gimana. Keluarga Lala nggak tahu. Keluarga Lala kayak hidup sendiri sebatang kara kayak gitu. Semenjak Lala udah berhenti dari pekerjaan itu, Lala kerjanya apa sekarang? Lala nggak kerja. Nggak kerja. Jadi yang menghidupi Lala siapa? Lala pasangan Lala sama Lala nganu online shop. Itu Lala pernah pulang kampung nggak? Enggak, Lala takut. Jadi semenjak Lala kerja di pekerjaan itu sampai sekarang, dari mulai awal kerja sampai sekarang belum pernah ketemu orang tua. Iya. Pas itu kan pas masih kerja di sana orang tua pernah pulang ke Jawa gitu. Kan orang tua di Kalimantan. Pengen ketemu Lala, tapi Lala emang nggak bisa pulang. Nggak diizinin sama itu dari agensi itu sama bosnya. Oke. Jadi sampai sekarang belum ketemu orang tua. Iya. Lala takut untuk nyampein ini. Menurut Umi gimana harusnya? Ketakutan Lala apa? Yang paling Lala takutkan? Lala takut bikin sakit hati orang tua Lala. Kalau keadaan kayak gini apa yang harus Lala lakuin, Umi? Punten sebelumnya Lala, saya boleh bertanya dengan pasangan Lala sekarang ini, apakah Lala masih melakukan hubungan? Tidak ya, artinya tidak lagi melakukan hubungan seks itu ya? Iya. Alhamdulillah. Kita sebagai anak, kebahagiaan kita adalah berasal daripada kebahagiaan orang tua kepada kita. Keriduan kehidupan kita nanti itu sangat mempengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh keriduan orang tua kita kepada kita. Walaupun mungkin Mbak Lala nggak cerita tentang apa yang Mbak Lala lakukan pada saat ini, hati nurani orang tua pasti bisa merasa. Karena memang antara anak dengan orang tua itu ada kesamaan genetik DNA dan itu sangat langsung ngeklik gitu. Maka kalau saya boleh sarankan, Mbak Lala pasti menginginkan kehidupan yang bahagia setelah ini ya. Iya. Pasti, saya tahu itu pasti. Sujud di hadapan kedua orang tua. Minta keriduannya dan kemaafan. Tidak ada orang tua yang pasti mungkin marah. Terimalah itu sebagai satu bagian untuk agar mendapatkan keriduan orang tua. Tapi Lala nggak berani. Soalnya orang tua Lala pernah bilang kalau sampai orang tua Lala tahu sendiri Lala emang udah pernah ngelakuin hal kayak gitu, orang tua nggak bakal mau lagi sama Lala. Saya jadi ingat cerita Alqamah ya. Cerita Alqamah kan seperti itu. Ketika Alqamah memang melakukan sesuatu kepada ibunya, bahkan mengatakan ibunya, pokoknya saya tidak lagi punya anak bernama Alqamah. Bolak-balik Rasulullah, bahkan ketika itu Alqamah dalam kondisi sakaratul maut. Sakaratul mautnya itu lama dan susah. Salah satunya kenapa? Karena ibunya tidak melepaskan dan tidak meridoinya. Sampai kemudian Rasulullah meminta kepada sahabat untuk datang kepada sang ibu bilang, Alqamah mau saya bakar gitu. Baru kemudian akhirnya sang ibu, saya memaafkan. Artinya apa gitu? Di satu sisi memang orang tua pasti ada yang keras seperti itu. Karena itu prinsip, itu bagus Mbak Lala. Orang tua Mbak Lala punya prinsip yang bagus. Karena ya pastinya dia juga mendidik anaknya. Ini kan kondisinya Mbak Lala ini korban loh. Bukannya Mbak Lala yang pengen gitu ya. Korban kondisinya, bukan maunya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak ada kondisi di mana orang tua tetap bertahan dalam kondisi kebenciannya. Pasti tetap ada sayangnya gitu. Pasti gitu. Maka kalau menurut saya ceritakan kondisi yang sebenarnya. Oke Kanza Lovers, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk menonton Ratu Kanza. Nantikan episode-episode berikutnya di YouTube channel Ratu Kanza. Dah. Ya Kanza Lovers, akhirnya kita sudah masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen giveaway manja. Nah langsung aja biar cepet kita acak angka manja yang pertama. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang pertama ada di expired date bulan 04 tahun 2022 dengan nomorator 03157. Sekarang kita acak angka manja yang kedua. Diacak.
Stop. Oke, angka manja yang kedua ada di expired date bulan 09 tahun 2022 dengan nomorator 09129. Ya, nomorator yang ketiga ada di expired date bulan 11 tahun 2022 dengan nomorator 06357. Sekarang kita acak angka yang keempat. Diacak. Stop. Oke, yang keempat ada di expired date bulan 01 tahun 2023 dengan nomorator 14651. Oke, sekarang kita acak angka manja yang terakhir. Diacak. Stop. Oke, angka manja yang terakhir ada di expired date bulan 11 tahun 2022 dengan nomorator 23413. Oke, itu dia tadi adalah 5 nomorator yang terpilih yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah Rp500.000. Yeay! Gimana sih caranya? Caranya, Kanza Lovers, buat Kanza Lovers yang di rumah membeli produk Maja Kanza, silahkan dilihat lagi kemasannya. Jangan dibuang, kemasannya disimpan karena siapa tahu Anda beruntung. Nanti di kemasan botolnya ada tulisan expired date seperti di sini nih, contohnya. Itu dengan nomorator di sini tuh 023488 nih contohnya ya. Jadi lihat kemasannya. Kalau misalnya nomoratornya sama dan sesuai, segera videokan, lalu bukti videonya dikirim ke email di sini nih. Dan kepada 3 orang tercepat yang mengirimkan email, langsung akan saya kirimkan uang tunai Rp500.000. Yeay! Dan gak cuma sampai situ aja, karena semua pemenang akan diundi lagi di bulan Maret untuk mendapatkan hadiah grand prize umroh gratis. Dan buat pemenang yang non-muslim, jangan sedih dulu karena hadiah grand prize umroh gratisnya bisa dicairkan loh. Yeay! Oh ya Kanza Lovers, untuk yang kesekian kalinya saya mau ngingetin nih, buat Kanza Lovers di luar sana, hati-hati dalam berbelanja produk karena produk Maja Kanza sudah ada palsunya loh. Jadi hati-hati dengan produk palsu ya. Belanjalah di distributor yang terpercaya. Jangan tergiur e-commerce dengan harga yang murah. Buat Kanza Lovers yang merasa video ini sangat menginspirasi, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ya. Dan saksikan lagi YouTube channel Ratu Kanza episode berikutnya. Terima kasih. Maja Kanza, solusi hebat wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.